Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. By the way, pagi ini aku tidak terlalu bahagia sejujurnya, karena sayur yang aku beli beberapa hari yang lalu dan aku tidak sempat memasaknya, ini sudah layu dan sudah mulai rusak. Padahal aku beli 2 batang sayur ini mahal banget sahabatku. Yang ini 40.045 rupiah, yang ini 25.400 rupiah. Jadi ini sekitar 70 ribuan ya, bener ya? Ini bukan salah supermarketnya, salah aku. Karena beberapa hari yang lalu setelah aku beli ini, aku tidak sempat memasaknya karena banyak bepergian. Nah, sebelum aku memasak sayur ini, aku kasih tahu kenapa akhirnya aku membeli batang sayur semahal ini. Karena seringkali aku melihat ibu-ibu kalau beli sayur di gerobak atau di warung, batang brokoli ini dibuang. Dia hanya ambil bagian ininya aja. Ininya dibuang. Hanya bawa pulang ininya aja. Saya sering banget. Dan kadang-kadang kalau ada 2-3 batang, ini saya tanpa malu-malu, aku akan memintanya dengan si pedagang sayur itu. Karena kalau aku beli yang namanya ini kailan ya, ini kailan jumbo, itu batangnya sama seperti ini. Jadi kailan itu ada yang kecil, ada yang ada daunnya. Yang ini yang jumbonya gitu loh ya sahabatku. Jadi kenapa akhirnya mahal-mahal juga aku beli, demi kasih tahu kalian supaya jangan buang-buang batang brokoli ini gitu loh maksudnya. Itu ya. Nah, gimana cara memasaknya? Ayo kita kupas dulu brokolinya. Chefnya abal-abal, resepnya original. Kita mau kupas dulu batang brokoli. Jadi ada beberapa jenis sayuran yang batangnya ini bisa dimasak juga sahabatku. Dikupas aja seperti ini. Jangan dibuang. Dan biasanya orang Chinese suka banget makan batang sayur seperti ini. Cukup kita kupas-kupas gini aja. Kalau brokoli lokal biasanya tuh dijual dengan batangnya. Kalau brokoli yang impor biasanya tuh bonggolnya nih hampir nggak ada. Dia segini aja nih packagingnya ya kalau beli di supermarket. Tapi kalau beli di pasar tradisional batangnya segini gitu loh sahabatku. Ditimbang dengan batangnya, lalu kita buang batangnya. Kayaknya buang-buang duit aja gitu. Padahal ini bisa dimasak. Dan biasanya banyak ibu-ibu yang membuang bonggol brokoli ini dikarenakan dia nggak tahu bahwa ini bisa dimasak gitu ya. Nah, oleh karena itu aku membeli yang batang kailan gede ini untuk aku samain dengan batang brokolinya ini. Gitu ya sahabatku. Nah, kita trim sampai dia licin kayak gini. Seperti ini sahabatku, sama ya. Jadi ini segede wortel. Jadi kalau dibuang sayang banget sahabatku. Nah, ini aku nanti akan gabungkan dengan wortel. Kita akan masak. Jadi ini ceritanya aku mau masak kayak capcay gitu ya. Tuh, sayang kan kalau dibuang sahabatku. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku mau kupas batang kailan raksasa. Ini harganya 45.045 rupiah satu batangnya. Nah, kemarin daunnya ini masih cakep banget. Masih hijau, masih seger. Sekarang sisa segini doang nih yang hijaunya sahabatku. Alangkah sedihnya hatiku. Kita mau petik dulu bagian ujungnya ini. Nah, ujungnya ini masih lembut jadi nggak usah dikupas. Sekarang aku mau kupas batangnya ini. Jadi batangnya ini dia lebih kopong ya sepertinya dibanding dengan batang brokoli. Tapi dia kayak lebih spongy gitu. Lebih kayak gabus gitu ya. Kalau batang brokoli itu lebih padat. Kayaknya lebih kenyal gitu ya. Nah, ini aku nggak tahu nanti seperti apa rasanya. Ini akan aku kupas dulu sampai selesai. Tuh ya. Ini yang import, ini yang lokal.
Tapi walaupun ini kecil, dia padat, keras dia sahabatku. Kalau ini itu kelihatan putih-putihnya, kayaknya kopong gitu ya. Ini akan kita licinkan. Tadi kan dia tidak mulus gitu ya. Ini aku pakai pillernya Idealife. Jadi kalau untuk membuat tampilannya jadi mulus, jadi cakep, nah ini aku suka banget nih pakai pillernya dari Idealife ini. Ini aku beli pisau satu set, dia dapat pillar ini. Dan ini aku belinya udah lama banget ya sahabatku, awet banget, masih tajam banget. Seperti ini satu set pisaunya, jadi udah lengkap. Dia ada gunting, ada pillar, ada pengasah pisau. Pisaunya juga banyak banget. Cakep banget nih satu set. Recommended banget untuk dimiliki. Ini tipenya IL163B. Nah, ini sudah mulus, sudah licin. Kita sisihkan dulu. Kita mau cuci-cuci dulu. Sampai hari ini instalasi air aku belum beres, jadi terpaksa cucinya manual pakai baskom seperti ini. Supaya lebih cakep, aku tambahkan dengan paprika merah dan paprika hijau. Juga ada daun bawang, ada jamur, ini oyster, king oyster mushroom ya namanya. Tuh sahabatku, hari ini menu kita bentuknya aneh-aneh ya. Ini dari tadi kameramen saya ini sudah tersenyum-senyum melihat jamur. Jamur loh ini padahal. Pertama-tama kita mau potong-potong batang brokoli. Jadi potongnya tuh agak tipis ya. Sekitar 1 hingga 2 mili aja tebalnya. Dan ini yang aku mau kasih tahu bahwa batang brokoli ini ketika dipotong, dia tuh kayak kenyal gitu, kayak padet gitu ya. Cakep. Seperti ini cara memotongnya. Sekarang kita mau lanjut potong batang kailan jumbo. Kita potong dari ujung aja. Ininya jangan dibuang karena ini enak. Ini bagian ujungnya sedikit masih mirip dengan batang brokoli tuh ya. Nyaris tidak ada perbedaan. Kita semakin ke dalam tuh ya, sudah mulai putih dia, berbeda dia ya. Jadi kalau aku ke supermarket, kalau ketemu sesuatu yang rada unik, biasanya pasti aku beli. Nah ini karena penasaran nih, jadi aku beli. Kita mau sisihkan dulu. Digabung aja ya batang brokoli dan batang kailan gedenya. Sumpah ini aku rada menyesal beli semahal ini. Gede banget dan kebanyakan dong tentunya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja diiris. Ini nanti akan aku matengin dulu. Aku blanch. Masih bisa untuk masak di menu yang berbeda. Buat kalian yang bingung, batang kailan ini bisa diapain aja. Ini direbus, dilalap juga bisa ya sahabatku. Tapi ini enaknya buat capcay aja deh. Kita gabung ke sini aja. Supaya ada cantik-cantiknya, kita bisa tambahkan dengan wortel. Kita sisihkan wortelnya. By the way, di resep kali ini aku hanya menggunakan batang brokoli yang import aja. Yang ininya akan aku masak terpisah. Kita mau gunakan paprika. Pakai sedikit aja. Kita potong panjang-panjang kayak gini aja. Kita juga gunakan yang warna hijau, sesuaikan dengan selera aja ya sahabatku. Mau pakai merah aja boleh, pakai yang hijau juga boleh. Segini aja. Jadi aku gunakan paprikanya hanya sebelah-sebelah. Aku suka banget tambahin batang daun bawang kalau masak capcay, karena ini memberikan rasa manis dan aromanya enak sekali.
Daunnya kita masukin juga deh. Selanjutnya kita beri tambahan king oyster mushroom. Kita potong miring-miring seperti ini. King oyster mushroom ini rasanya enak sekali. Dia kenyal, kayak apa ya? Teksturnya tuh kayak daging, aku bilang ya, kayak bakso gitu. Aku juga tambahkan dengan fish cake. Bisa gunakan bakso daging sapi, bisa gunakan bakso ikan ya. Kita potong miring-miring seperti ini supaya bentuknya menyerupai king oyster mushroomnya. Karena aku pengen protein yang agak banyak, aku tambahkan dengan dada ayam. Ini namanya tenderloin, sahabatku. Kita potong-potong seperti ini. Supaya lebih cakep lagi, kita juga tambahkan dengan udang. Ini namanya udang laut, sahabatku. Udang jerbung laut. Kita buang dulu kotoran yang ada di kepalanya. Bagian kaki-kakinya kita gunting aja. Jadi kepalanya ini jangan dibuang ya, sahabatku. Itu gurih sekali. Bisa jadi kaldu tambahan. Jadi nggak perlu banyak-banyak kita memberikan penyedap rasa. Yang terpenting bagian punggungnya ini kita keluarkan seperti ini ya, sahabatku. Ini adalah kotoran udangnya. Dan seperti ini sudah bersih udangnya. Yang kuning-kuning yang keluar dari atas ini bukan kotoran udang ya, sahabatku. Itu adalah lemak udang. Itu sangat enak apabila dipanaskan. Jadi dia akan keluarkan rasa umami yang sangat bagus. Cukup buang jari-jarinya aja supaya dia nggak lari-larian ketika dimasak. Mau lari kemana ya, sahabatku? Sudah selesai kita mengupas udangnya. Bumbunya simpel sekali. Cukup bawang putih yang banyak. Ini aku pakai 5 siung. Sekitar 30 gram beratnya ya. Jadi kalau capcay itu bumbunya nggak perlu banyak-banyak, sahabatku. Cukup bawang putih aja. Dan biasanya tuh kekuatannya tuh ada di kuah kaldu ayam. Karena 2 butir aku berani begini. Kalau banyak aku biasanya harus dipisahkan di mangkok yang berbeda. Kita mau rebus air. Ini akan digunakan untuk blend sayuran. Kita mau rebus batang kailan. Kita rebus selama 3 menit aja supaya proses memasak capcaynya lebih praktis, lebih simpel gitu. Tidak ada batang kailan yang mentah. Kalau kita langsung tumis, biur gitu, kan tidak semuanya akan terkena panas. Dikhawatirkan ada bagian yang masih mentah dan menjadi langu. Kita angkat. Ini bahkan tidak sampai 3 menit ya, sahabatku. Sekitar 2 menit. Karena aku nggak butuh kailannya tuh yang terlalu empuk. Kita rendam di air dingin. Masih dengan air yang sama, kita mau matangkan wortel. Wortel kita rebus 3 menit. Ini wajib 3 menit ya, karena dia agak keras. Sudah 3 menit, kita angkat wortelnya. Kalau yang warna oranye seperti ini, nggak usah dikasih air juga nggak apa-apa. Karena dia tidak akan berubah warna jadi hitam. Selanjutnya, kita mau blend jamur. Jamurnya kita blend 2 menit aja. Kita angkat jamurnya. By the way, bunga brokolinya aku pakein aja, sahabatku. Pelintat-pelintut ya, biar nggak terlalu pucat. Tadi di awal niatnya nggak mau aku gunakan.
Tapi sepertinya tanpa bunga brokoli, masakan hari ini kurang sempurna warnanya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama, supaya tidak overcook. Lagi-lagi ini fungsinya sama ya sahabatku, wajib diseduh dulu supaya matangnya merata. Kita gunakan sedikit minyak, sedikit aja ya sahabatku. Udahlah, udah belipet, nggak usah dipusingin ya. Kita taruh di sini dulu, kemudian mau kita potong-potong. Nah, asalan aja. Kita panaskan minyak lagi, nggak usah banyak-banyak. Kalau tumis-tumis gini, minyaknya dikit aja sahabatku, biar tetap langsing. Kita mau tumis bawang putih. Bawang putihnya asal harum aja, nggak usah sampai golden brown. Ini bawang putihnya agak banyak ya sahabatku. Sudah harum bawang putihnya, masukkan dada ayam dan fish cake. Masukkan udang. Masukkan paprika, daun bawang, masukkan jamur yang sudah di-blanch, masukkan batang brokoli, bukan brokoli dia, bunga brokoli, wortel. Jadi satu wajan ya sahabatku. Kita pakaiin air mendidih. Ini air mendidih ya sahabatku. Kalau ada chicken stock atau kaldu ayam lebih bagus lagi. Jadi kalau masak sayur begini, ada baiknya gunakan air mendidih. Kalau gunakan air yang dari keran, nanti sayurnya jadi lodoh. Masukkan saus tiram, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kaldu rasa ayam, lada bubuk, minyak wijen, larutan tepung maizena. Terakhir kita masukkan telur yang sudah digoreng. Kalau udah kayak gini, udah nggak bisa di flip-flip ya sahabatku, karena jumlah yang dimasak banyak jadinya. Nah ini jangan digodok lama-lama, kita matikan kompor, kita aduk rata aja. Jadi itu gunanya kenapa sayurannya tuh harus diseduh dulu, supaya nggak kelamaan digodok di dalam kompor. Kok di dalam kompor? Di atas kompor maksudnya. Kita mau angkat dan kita hidangkan. Waktunya kita mau icip-icip. Kita kasih kuah. Jadi kuahnya ini nggak yang encer banget, tapi juga nggak yang kental ya. Kita mau cobain dulu batang kailan jumbo. Rasanya ya batang sayur. Jujur ya, buat aku pribadi jauh lebih enak batang kailan yang kecil atau batang brokoli.
Hanya saja terkadang kan kita kepengen merasakan ya. Jadi kalau ke supermarket, apa ini? Belum pernah lihat, ya kita beli. Nah, daripada kalian ke supermarket dan penasaran dengan batang kailan jumbo, mendingan kalian minta sama si abang-abangnya kalau ada yang buang batang brokoli. Itu bakal lebih manis, lebih enak. Tapi ini enak ya setelah aku masak dengan capcay ini. Hanya saja rasa batang kailan jumbo ini tidak lebih baik daripada batang kailan yang kecil-kecil, yang sejempol itu, atau batang brokoli. Itu maksudnya. Nah, seperti itu ya sahabatku. Buat kalian yang belum pernah masak batang kailan jumbo ini, semoga ini bisa membantu kalian untuk tidak penasaran. Sampai jumpa di resep berikutnya. Bye-bye.